menjadi guru di dalam pembinaan warga gereja. Dan sesuai dengan kesepakatan kita bahwa setiap pertemuan awal semester kita akan memulai dengan ibadah sebagai salah satu latihan untuk melatih saudara ketika saudara menjadi pengerja di dalam gereja. Jadi sesuai dengan jadwal dan petugas, silakan kita akan memulai ibadah sebelum kita membahas materi berikutnya. Shalom teman-teman. Shalom. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita beribadah sejenak. Kita bernyanyi Tuhan Allah hadir. Kita nyanyikan bersama. Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua, mari kita dengarkan bersama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat setiap kebaikan dan cinta kasih-Mu yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini di dalam memuji dan memuliakan Nama. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan belajar mengajar, yakni tentang pembinaan warga gereja. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti pembelajaran kami hari ini dengan baik. Ajari kami supaya kami dapat memahami, menerima apa yang diajarkan oleh ibu dosen kami kepada kami. Kami juga berdoa kepada ibu dosen kami, Ibu Maria Widiastuti, Engkau memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta kebijaksanaan, agar kiranya dosen kami dapat membimbing kami, mengarahkan kami ke jalan yang benar yang Kau kehendaki. Ya Tuhan, kami mempunyai keterbatasan dalam banyak hal. Ampuni kami akan setiap keberdosaan kami. Dan terpujilah Namamu hari ini sepanjang segala masa. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada pertemuan kali ini materi pembelajaran adalah guru di dalam PBG, dan dengan tujuan mahasiswa diharapkan dapat memahami pembelajaran atau memahami tentang guru di dalam PBG. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya guru PBG. Dan yang selanjutnya diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan mengajar sebagai pembina di dalam gereja. Oke, dalam pembahasan lebih lanjut, guru di dalam PBG, kita akan mengacu kepada pemikiran yang dipaparkan oleh dalam bukunya Si Jabat. Ada berkaitan dengan menjadi guru profesional, sebuah perspektif Kristiani. Faktor-faktor apa yang ditentukan di dalam menjadi seorang guru yang profesional? Yang pertama adalah keutamaan dari kualitas seorang guru di dalam pembinaan warga gereja. Ya. Apa ciri pertama? Dia menjadi seorang teladan. Guru PBG itu mencerminkan keteladanan. Dia mampu menjadi teladan, mampu menjadi figur ya, yang bisa dicontoh, bisa ditiru. Bukan hanya sebagai pengantar pengetahuan, menyampaikan pengetahuan, tapi dia adalah teladan di dalam kehidupannya.
keteladanan. Nanti kita bisa bahas di dalam diskusi. Apa yang bisa dilihat dari seorang guru? Kemudian yang kedua, dia menguasai betul apa yang diajarkan. Apa yang diajarkan ketika di dalam gereja? Apa yang perlu diajarkan di dalam pembinaan warga gereja? Apa? Alkitab ya, kita tahu tentang Alkitab, sumbernya dari Alkitab. Ya, jadi ini dia harus bisa menguasai. Kalau saudara menjadi seorang guru pendidikan agama di sekolah, bukan berarti kalian juga tidak berhak di gereja. Justru saudara bisa diperlengkapi di perkuliahan ini, kemudian nanti ya ketika lulus, saudara bisa juga dipakai di gereja sebagai pembina warga gereja. Siapa warga gereja itu? Ada yang bisa jawab? Bisa tolong satu mungkin beberapa orang. Siapa warga gereja itu? Siapa? Ranto jawab. Ya, warga gereja itu setiap orang Kristen yang terpanggil untuk menjadi bagian dari sebuah gereja. Gereja itu adalah orangnya. Setiap pribadi orang yang percaya ya, yang ada menjadi anggota gereja. Berarti siapa? Ada anak-anak, Ada guru, ada remaja, Ada Bu. ada dewasa. ada guru. Nah itu warga gereja. Jadi itulah yang harus jadi dia dibina. Maka ketika kita membina dia, maka yang kita harus menguasai apa yang mau kita ajarkan. Apa yang kita ajarkan? Firman Tuhan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Kristiani. Ada beberapa alasan kalau kita lihat ke belakang bahwa alasan PWG adalah karena kedosaan manusia. Manusia jatuh dalam dosa sehingga dia butuh ya ditolong, dibina supaya dia mengenal siapa Allah. Itu jadi alasan kalau kita melihat kembali ke belakang. Kemudian yang kedua juga bahwa manusia tidak berdaya. Ya, kembali di pertemuan yang ketiga itu manusia tidak berdaya, ketidakberdayaan manusia itulah yang sehingga itu menjadi alasan kenapa PWG. Maka bagaimana seorang guru di dalam PWG, maka dia harus menguasai apa yang mau diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan katakan mungkin teknologi, apa media pembelajaran, kemudian apalagi yang perlu dikuasai, menguasai metode. Bagi seorang guru, mungkin kalian seperti kalian calon guru pendidikan agama, maka mungkin tidak sulit untuk menentukan strategi model pembelajaran seperti apa yang digunakan, karena saudara sudah belajar banyak. Jadi ini yang nantinya saudara akan bisa terapkan ketika menjadi guru di dalam PWG. Jadi saudara diperlengkapi. Kalau ada banyak kadang-kadang guru yang di gereja, seorang guru pendidikan agama tidak mau terlibat, itu betapa sayangnya. Jadi itu satu hal ya, guru bagaimana menjadi seorang guru. Kemudian apa yang menjadi peran guru? Kita akan melihat ini sebelum kita masuk pada apa peran guru di dalam PWG, kita akan mendiskusikan beberapa hal berkaitan dengan pembinaan warga gereja ya. Di bagian di sini, ketika saudara melihat, meneliti, saudara bergereja di mana saudara saat ini menjadi anggota gereja, coba saudara nanti amati, diskusikan dengan teman kalian. Apakah gereja sudah melihat dan menganggap bahwa posisi gereja atau tenaga pendidik dalam sebuah gereja lokal atau sinode merupakan hal yang penting? Itu yang perlu kalian catat. Yang pertama, lihat ya, apakah gereja saudara sudah menganggap bahwa guru, pembina atau orang-orang yang bekerja, mungkin kalau di gereja lebih kepada majelis situa ya, kadang-kadang bisa jadi guru ya, atau pendeta. Mungkin kalau pendeta biasanya prosesnya lebih panjang ya, harus sekolah teologi, kemudian perlu seleksi ketika menjadi pendeta, kemudian apalagi harus tes. Nah, apakah ini berlaku juga bagi
bagi guru atau bagi pekerja, bagi siswa. Nah ini yang harus kalian diskusikan. Nanti setelah ini saudara bagi kelompok 4 ya, satu kelompok 4. Kemudian saudara lihat, amati di gereja saudara. Kemudian setelah itu kalian mempresentasikan apa sih, apakah memang setara dengan jabatan, misal jabatan lain misalnya, apakah setara dengan pendeta, apakah tidak. Baik, kita akan coba membagi kelompok. Silakan bagi kelompok. Kita menghitung ya, 1, 2. Ya, kita akan membagi di dalam kelompok, berdiskusi dengan hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi ya. Silakan kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Saat berhitung 1, 2, 3, 4 cepat. Kemudian 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Oke. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, silakan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Ya, oke, waktunya sudah mencukupi. Kita sudah berdiskusi. Kemudian silakan masing-masing kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok berapa ini? kami kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 mempresentasikan. Begini, kalau di gereja kami, guru itu, guru agama khususnya itu dianggap sangat penting. Karena apa? Karena guru agama di gereja kami yang akan menjadi pertanggungan menjadi sentuhan. Sebelum mereka sentuhan, mereka berasal dari jemaat, di mana jemaat ini ada perlindungan di gedung 1 sampai dengan di gedung 8. Jadi guru agama yang dari lingkungan 1, 2 atau yang seperti itu yang jika diketahui mereka guru agama, mereka akan mengikuti learning selama kurang lebih 1,5 tahun hingga 2 tahun. Setiap minggunya mereka mengikuti learning bersama dengan Bidel From, pendeta dan juga sintua-sintua yang sudah tua yang sebelumnya. Nah mereka berperan penting dalam gereja, di mana mereka juga sudah bisa melakukan seperti mengikuti ibadah-ibadah pemuda-pemudi, kemudian juga mengikuti dan memimpin ibadah dalam pertanian setiap minggunya. Namun guru agama yang masih learning secara siswa ini belum bisa untuk melakukan korban atau menutup ibadah pada waktu itu. Namun ketika mereka sudah siswa, mereka boleh melakukan
Tidak ya. Walaupun dia memang kriteria dari keteladanan kepribadian mungkin bisa, tetapi ada juga tanggung jawab yang berbeda ya di dalam sebagai guru PBG. Kemudian ada yang lain, silakan. Mungkin dari sisi yang lain silakan, ada yang mau menyampaikan. Silakan kelompok ini bagikan bagaimana proses penjaringan mungkin ya, atau bagaimana dengan pandangan atau apa yang dilihat berkaitan dengan guru PWG di gereja saudara. Kalau menurut dari kelompok kami, kelompok pertama itu kalau menjadi seorang pemimpin, khususnya untuk sekolah minggu, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru sekolah minggu. Nah, yang pertama itu keahlian mengajar. Bagaimana cara kita mengajar, dan kita harus mampu merancang dan memberikan pelajaran yang baik, menarik dan kreatif sesuai dengan perkembangan anak-anak tersebut, agar anak-anak itu tidak mudah bosan begitu kan. Kita harus memiliki rasa kreatif kita harus memiliki rasa bagaimana kita menarik anak-anak tersebut untuk supaya kita fokus mereka terhadap kita seperti itu. Nah, yang kedua itu memiliki kesabaran. Nah, di sini kesabaran lebih penting ya, karena kan kalau kita tidak memiliki kesabaran yang penuh, nah anak-anak itu pasti kayak bosan gitu, tidak suka. Nah, jadi kesabaran itu paling penting dalam memimpin anak-anak sekolah minggu seperti itu. Dan yang ketiga itu kemampuan memanajemen tempat tersebut. Kita juga harus membuat tempat itu menjadi tempat yang nyaman. Jangan mereka tidak memiliki rasa nyaman di tempat itu saat kita mengajar seperti itu. Dan juga selanjutnya memiliki kerendahan hati. Kita juga sebagai pemimpin guru sekolah minggu harus memiliki rasa rendah hati. Kita terbuka kepada teman-teman bahkan anak-anak sekolah minggu tersebut. Jika mereka ingin membuka sesi curhat atau mengajak bermain, kita juga harus mau mengikuti setiap apa yang diminta anak-anak tersebut supaya mereka merasa seperti tadi, merasa nyaman seperti itu. Ya, sudah? Ya, ini dari sisi pemilihan guru sekolah minggu ya, berarti memang pada umumnya dan dia sudah, gereja ini sudah memperhatikan bagaimana guru sekolah minggu ya, karena anak-anak itu tuh wakil gereja ya, kemudian remaja, dewasa dan sebagainya. Ini salah satu hal yang penting yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Kemudian ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Ada syarat seorang guru PWG adalah dia seharusnya lahir baru. Apa lahir baru? Atau bisa dikatakan bahwa dia percaya kepada Allah, ya, dia punya spiritualitas yang baik. Misalnya dia lahir baru apa? Jadi dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, dia mengenal bagaimana dia mengenal pribadi. Misalnya seorang guru sekolah minggu, bagaimana dia bisa mengerti anak-anaknya untuk bisa menerapkan pembelajaran yang tadi sudah diterapkan. Itu menjadi syarat atau ciri sebagai guru sekolah minggu. Jadi di sini menurut peran guru sebagai pembina warga gereja atau PBG ialah sebagai pemimpin, di mana guru sebagai pemimpin yaitu mengelola terjadinya peristiwa belajar. Ia juga menempatkan dirinya sebagai otoritas, namun tidak semua berlaku secara kooperatif. Guru juga mencari upaya agar mencari bagian dari peserta didik tersebut, atau bisa dibilang dia harus ada berada di tengah-tengah peserta didik dan diri dia sebagai seorang guru. Yang kedua yaitu guru sebagai komentator atau komunikator. Dalam PT ini, guru adalah memberi penilaian terhadap kemajuan peserta didik. Di samping itu, guru juga harus menyampaikan informasi yang berguna. Sehubungan dengan peranan ini, guru harus selalu menjaga dirinya untuk tetap menyampaikan kritikan dan informasi secara tepat dan jujur. Sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Oke, ada dua dipaparkannya tadi, guru sebagai pemimpin ya, sebagai komentator. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan tadi? Ibu. Oke, silakan Yanto. Izin Bu, kami dari kelompok 3, yang ini adalah peranan guru. Yang pertama, guru sebagai agen sosialisasi. Dengan peran ini, guru berupaya membantu peserta didik mengalami interaksi edukatif
atau prinsip individualisasi dan pendekatan sosial atau kebersamaan prinsip sosialisasi. Kita juga harus menyadari bahwa munculnya sosialisasi dalam kelompok orang tidak terjadi dengan mudah. Sedikitnya ada 3 fase yang dilalui oleh semua peserta. Yang pertama, fase di mana peserta berorientasi kepada kepatuhan dan tata tertib jalannya diskusi. Para peserta masih diselimuti oleh perasaan segan untuk membuka diri dan menunjukkan pendapatnya karena masih terfokus kepada keinginan untuk melihat kemajuan orang lain. Yang kedua, fase di mana para peserta mulai memberikan sumbangan pemikiran, pendapat dan usulan. Dan yang ketiga adalah tahap di mana para peserta merasa dekat dan saling memerlukan sehingga timbul kerjasama yang baik. Yang kedua, selanjutnya guru sebagai pengajar. Nah, dalam tugasnya sebagai pengajar, maka perlu dibangun beberapa pemahaman atau pengertian tentang mengajar. Yang pertama, mengajar sebagai upaya pengajar untuk mentransfer pengetahuan atau pandangan, keyakinan, dogma, doktrin atau teologi yang dimiliki kepada peserta didiknya. Dengan pengertian ini ada kecenderungan bahwa tugas utama peserta didik dalam hal ini warga jemaat adalah menguasai bahwa pengajaran mengetahui dapat mengungkap ulang serta memahaminya secara kognitif. Yang kedua, mengajar sebagai usaha dari pengajar untuk menolong peserta didik sedemikian rupa sehingga dapat menemukan konsep diri secara benar. Nah, dengan konsep ini diri yang benar, peserta didik dalam hal ini warga jemaat diharapkan memiliki kesadaran diri atas kelemahan, kekurangan dan kekuatannya. Peserta didik atau warga jemaat diinginkan menjadi pribadi-pribadi mandiri yang dapat mengembangkan potensi belajarnya sendiri guna mencapai tujuan yang optimal. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengajar sebagai upaya mengajar untuk mengelola atau mengatur situasi sedemikian rupa sehingga peristiwa belajar dapat terjadi. Peranan pengajar dalam hal ini adalah sebagai pembimbing. Ia juga sebagai pemberi dorongan dan menyaji hal-hal yang menunjang bagi kepentingan dan dalam kegiatan belajar, baik berupa sarana maupun prasarana. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bu. Oke, baik, ini beberapa peran guru ya di dalam PWG. Kemudian yang terakhir kita coba lihat syarat seorang guru PWG. Tadi sudah dibahas sedikit ya. Dia adalah seorang yang lahir baru. Apa artinya? Jadi seorang guru pembina pada gereja haruslah seorang yang telah percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi, kemudian hidup di dalam keintiman dengan Allah. Apa maksudnya keintiman? Dia memiliki hubungan yang benar, memiliki komunikasi yang benar, memiliki kehidupan doa yang baik dengan Allah. Ini syarat yang pertama dan syarat ini yang utama. Kemudian yang kedua adalah mencintai tugas PWG itu. Mencintai itu bukan hanya sekedar sebagai kadang-kadang kan hanya aku supaya dilihat orang ya sebagai profesionalis atau apa, tetapi mencintai betul-betul dia memang mencintai tugas dan tanggung jawabnya ya di dalam kehidupannya, di dalam ketika dia membimbing, sehingga waktu dia melayani, waktu dia mengajar maka tidak ada rasa ada beban yang terasa berat bagi dia ketika dia mencintai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dia memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Apa artinya? Dia harus memiliki pengetahuan yang komprehensif ya, memiliki komprehensif mengenai isi dari Alkitab, sehingga tidak salah waktu membagikan kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu mengajar dia tidak salah menyampaikannya. Kemudian memiliki keterampilan menyajikan. Bagaimana menyajikannya? Saudara sudah belajar berkaitan nanti dengan strategi belajar dan mengajar, itu bisa diterapkan di dalam pembinaan tabel gereja ketika saudara menjadi seorang guru. Kemudian yang terakhir adalah memiliki sikap yang positif. Ya, memiliki sikap yang positif. Apa artinya memiliki sikap yang positif? Tidak hanya memindahkan pengetahuan secara kognitif, ya, tidak hanya memiliki
memindahkan pengetahuan secara kognitif, tetapi membagi hidup kepada orang lain. Apa membagi hidup? Membagi hidup kepada orang lain, ya, bisa melihat apa sih masalah yang dihadapi, maka kita bisa membagi hidup. Ketika ada pertolongan, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita doakan untuk mereka. Ini menjadi pengerja atau mungkin guru yang di dalam PWG, atau sering mungkin sebenarnya situa majelis evangelis ya, atau pokoknya dia yang masuk di dalam kepengurusan gereja sebenarnya itu harus memiliki seperti seorang guru di dalam kehidupannya. Dan ini ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi demikian pembelajaran kita berkaitan dengan pembinaan warga gereja berkaitan dengan guru. Syarat menjadi seorang guru. Atau sebenarnya saudara sebagai mahasiswa atau bahkan nanti ketika lulus ya, maka saudara banyak hal, banyak kesempatan untuk bisa membagikan. Bahkan saudara bisa melayani, bisa menjadi guru di dalam gereja, bukan hanya sebagai jemaat ya, tetapi saudara bisa menjadi situa, saudara bisa menjadi apa lagi, guru sekolah minggu. Bahkan ada juga sebenarnya pendeta yang kadang-kadang dipanggil ya, dari kalau dia latar belakang pendidikan agama Kristen, bukan dari sarjana teologi, ada juga dia bisa menjadi seorang pendeta. Kan nggak ada salahnya. Apalagi saudara ya, banyak pengetahuan sudah dipelajari tentang Alkitab, banyak hal, sistematika teologi sudah dipelajari, teologi biblia sudah dipelajari, maka saudara seharusnya bisa menyampaikan dan bahkan bisa menjadi seorang guru di dalam gereja, bukan hanya di sekolah. Terima kasih untuk waktu ini. Kemudian kita akan bertemu kembali minggu depan. Sebelumnya saya akan kasih satu tugas ya, berkaitan untuk pertemuan minggu depan. Oke. Ya, tugas untuk minggu depan dan setelah kita belajar tentang guru, silakan saudara melihat, amati di dalam kitab Injil. Kitab Injil ya. Injil ada berapa Injil? Lihat di situ metode pembelajaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk pertemuan minggu depan, dan kemudian sambil melihat, mengevaluasi atau melihat kepribadian Tuhan Yesus ada di dalam kitab Injil itu. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, satu orang untuk bisa menutup di dalam doa. Silakan. Terima kasih atas perhatian dan kembali